Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel. Pada video kali ini sesuai dengan judul ya, yaitu perbedaan antara penelitian studi kasus dengan etnografi. Kalau saya tulis di thumbnailnya, studi kasus vs etnografi. Nah, simak terus videonya bagaimana caranya atau bagaimana perbedaannya. Simak terus ya. Sebelum itu, saya tekankan dari awal bahwa penelitian yang menggunakan pendekatan studi kasus maupun etnografi ini lebih cenderung ke jenisnya, yaitu kualitatif. Nah, bagi Anda yang misalnya bukan kualitatif, itu bisa simak juga nggak apa-apa. Tapi khusus kualitatif harus menyimaknya. Oke, dari sini ya. Yang pertama kita cari yaitu objek penelitiannya dulu, kemudian perbedaan hasil penelitian, terus tahap awal penelitian, dan unit analisis, peran peneliti, indikator, dan objek penelitian. Nah, sesuai dengan tabel yang ada di sini. Nah, lalu perbedaannya itu apa? Mari kita simak. Ini sambil saya jelaskan, karena tidak dijelaskan itu nanti kita masih belum gamblang. Tapi kalau sudah dijelaskan itu lebih gamblang. Di studi kasus ini, objek penelitiannya yaitu mempelajari dan memahami sebuah kasus yang spesifik. Sedangkan di etnografi yaitu memahami unsur kebudayaan bersifat lokal dan spesifik. Dari sini, dari objek penelitiannya itu sudah kita dapat bedakan ya. Walaupun dalam segi misalnya objeknya itu sama-sama kelompok, ibaratnya itu sama-sama kelompok, tapi dari sini berangkatnya itu sudah kelihatan dari objek penelitian ini ya. Yang pertama, dari studi kasus itu kan mempelajari dan memahami sebuah kasus, jadi di dalamnya itu harus ada kasus. Kalau nggak ada kasus berarti jangan menggunakan studi kasus ya pendekatannya. Kalau Anda ingin meneliti budaya atau mendalami tentang sifat budaya atau tradisi lokal, itu malah menggunakan studi kasus kan tidak cocok. Jadi harus Anda menggunakan etnografi. Jadi dari sini ini banyak yang menggunakan studi kasus ini. Kalau ini kesalahan-kesalahan ya, mungkin ada yang lepas atau kurang diteliti oleh dosen, atau enggak dibiarkan aja oleh dosen pembimbing Anda, biar nanti ketika ujian nanti diserang. Oh, enggak seperti itu. Tapi seharusnya kalau Anda membimbingkan dengan betul-betul, mesti nanti lebih tahu, lebih dalam, lebih ngerti, oh ternyata ini salah. Jadi begini, studi kasus itu kan lebih pada kasus. Jadi kalau tidak ada kasus, misalnya Anda tidak mengetahui kasusnya apa, jadi jangan menggunakan kasus. Jadi objek penelitiannya harus ada kasus. Sedangkan etnografi lebih pada budaya dan penekanan pada tradisi lokal. Jadi situ kalau Anda ingin meneliti tradisi lokal, objeknya tradisi lokal, atau enggak budaya kultur yang ada di dalamnya. Nah, itu etnografi. Ini sudah kelihatan. Lalu yang kedua yang bisa kita bedakan yaitu dari hasil penelitiannya ya. Hasil penelitiannya begini. Kalau studi kasus tuh mencari hasil penelitiannya dengan apa? Ya, hasilnya yang nanti yang ditimbulkan itu apa? Hasilnya itu berupa generalisasi dari kasus-kasus spesifik. Sedangkan etnografi ini pemahaman tentang budaya. Dari sini sudah kelihatan hasilnya ya. Kalau dia misalnya ada suatu rumusan masalah yang telah dibuat sama-sama membuat rumusan masalah atau membuat ada pertanyaan penelitian. Nah, itu dari studi kasus ini menjawab pertanyaan dari kasusnya yang dipertanyakan. Bagaimana kegiatan itu terjadi, bagaimana prosesnya terjadi, misalnya seperti itu. Itu kasusnya itu nanti diungkapkan. Sedangkan di etnografi itu kan berupa pemahaman budaya. Jadi nanti dia mengungkapkan hasil yang di dalamnya itu budaya-budaya yang berjalan di dalamnya itu pengungkapan itu nanti bisa didefinisikan atau dirangkum menjadi suatu jawaban yang setelah dirumuskan tadi. Itu lebih kepada budaya yang dirangkum tadi ya, dirangkum. Jadi pendapatnya kan dari satu orang ke dua orang tuh nanti ada yang sama misalnya. Nah, itu nanti kan Anda gabungkan menjadi satu dari pendapat Bapak A, Bapak B, Bapak C.
Nah, itu mengungkapkan bahwa apa kebudayaan tradisi lokal itu seperti ini. Nah, sama kan Anda buat di situ untuk menjadi suatu jawaban dari suatu rumusan masalah Anda yang pertama tadi. Sedangkan yang di ini studi kasus ini ya menjawab kasusnya itu bagaimana tadi prosesnya. Nah, ini sudah kelihatan dari hasil penelitiannya. Dan yang kemudian kita bedakan dari tahap awal penelitian. Nah, studi kasus di tahap awal penelitian ini sudah dibekali dengan teori di awal penelitian studi kasus ya. Sedangkan etnografi ini etnomasyarakat organisasi tertentu secara padat dan rinci. Jadi dari sini ya kita melihat dari studi kasus sendiri ini sudah dibekali dengan kerangka teori, bukan teori ya, kerangka teori. Jadi di situ kan seperti yang video sebelumnya saya bahas itu bahwa studi kasus ini nanti berjalannya dengan teori. Jadi dia ada teori yang dipegang itu dibawa nanti sampai akhir atau enggak nanti misalnya tidak sesuai itu bisa dibawa tapi nanti ternyata diungkapkan di akhir-akhir. Nah, berjalan dengan teori. Sedangkan etnografi ini kan membahas tentang masyarakat organisasi. Jadi dia itu nanti lebih ke terjun ke masyarakat dulu, terjun ke budaya untuk mencari, untuk survei dulu. Lebih pada itu nanti hasilnya tahap awalnya itu nanti lebih kepada dia dapat ternyata masyarakat yang pas untuk diteliti ini golongan A, golongan B, golongan C. Sedangkan nanti misalnya ada juga etnografi ini ternyata suku A, suku B, suku C atau enggak organisasinya bagaimana. Nah, itu ke etnografi. Kalau studi kasus ini kan sudah kelihatan kan dari sini perbedaannya studi kasus dan etnografi. Studi kasus ini kan lebih pada ya penengkaran dari kerangka teori, nanti memang dia berjalannya nanti dari teori, memang berjalannya di tengah. Sedangkan etnografi bukan dia menggunakan teori, bukan, tapi dia memang terjun ke lapangan dulu, dia cari mana yang sebenarnya pas untuk diteliti dari situ. Misalnya masyarakat A, masyarakat B, masyarakat C. Nah, itu dari tahap awal peneliti. Sedangkan yang selanjutnya yaitu unit analisis. Unit analisis perbedaan dengan studi kasus dan etnografi itu apa? Nah, di unit analisisnya ini studi kasus ini analisis ini dapat berupa satu orang, organisasi, terus satu kasus. Nah, itu jadi bisa dilihat dari suatu kasus itu, bisa dilihat dari satu organisasi itu, bisa dilihat dari kelompok dan sebagainya. Nah, ini studi kasus yang penting di dalamnya itu ada kasusnya. Sedangkan etnografi yaitu menghindari kemungkinan penggunaan teori saat dimulai. Jadi ketika dia ingin memulai itu jangan sampai ada teori yang membawanya di etnografi. Misalnya teori budaya ini teorinya sudah seperti ini, tinggal mempertahankan aja. Jangan seperti itu, karena budaya itu kita biasanya kalau ada yang tradisi ya, misalnya ada budaya yang tidak berubah hingga zaman dulu hingga sekarang, itu nanti dapat kita gali sesuai dengan apa adanya di etnografi ini. Ternyata budayanya seperti itu, tidak ada perubahan. Sedangkan di studi kasus nih berbedanya begini, kalau dia itu kan lebih pada unit analisisnya itu lebih pada kelompok seseorang. Jadi dia meneliti kasus yang terjadi di kelompok tersebut. Apa yang terjadi di dalam itu, prosesnya bagaimana kasus itu terjadinya. Nah, di situ di studi kasus unit analisisnya yang Anda analisis. Sedangkan yang analisis etnografi, ya saya kembali muter-muter terus ya, nanti jangan sampai bingung ya sambil Anda perhatikan tulisan ini. Nah, itu kan menghindarkan suatu teori ya. Dia itu nanti memahami suatu, ya sebenarnya sama-sama proses terjadi atau proses berjalannya suatu tradisi kebudayaan. Cuma kan objeknya sudah berbeda, atau itu kasus, itu budaya. Nah, itu sudah kelihatan. Nah, yang kemudian yang kita bedakan yaitu adalah peran peneliti. Nah, peran peneliti yang pertama yaitu studi kasus ini peneliti bertindak sebagai pengamat yang menganalisis why dan how dari suatu kasus peneliti. Nah, sedangkan etnografi yakni interaksi dan suatu komunitas yang budaya yang spesifik. Jadi dari sini ini hampir sama dalam peran penelitinya, sama-sama terjun ke lapangan, misalnya sama-sama terjun ke lapangan, sama-sama ingin mengetahui proses, tapi kembali ke tujuannya di awal. Ini yang berbeda. Studi kasus ingin mengetahui, menggali proses terjadinya suatu kasus itu. Makanya jangan sampai keliru Anda menggunakan seharusnya etnografi kok malah
studi kasus. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Tapi pahami dulu bahwa Anda misalnya studi kasus, ya prosesnya kasus itu terjadi. Kalau di etnografi ya kebudayaannya. Jadi Anda meneliti dari organisasinya dulu, kepemimpinnya siapa sampai bawah. Terus di etnografi itu nanti cara ritualnya bagaimana atau enggak, cara kebiasaan masyarakatnya bagaimana, atau cara kebiasaan sukunya bagaimana. Nah, di etnografi. Jadi berbeda ya. Dari objeknya sudah berbeda, maka dari peran peneliti itu juga berbeda. Nah, selanjutnya yaitu yang kita dalami atau yang kita bedakan di studi kasus maupun etnografi, yaitu apa? Indikator. Indikatornya bagaimana perbedaannya? Ya, ini sudah kelihatan sekali kalau bisa Anda lihat tulis ini. Di studi kasus ya studi kasus, pokoknya di dalam itu ada kasus. Nah, kalau di etnografi, nah ini penelitian, ini indikator, ini berpartisipasi dalam komunitas yang diteliti. Jadi indikatornya itu ya peneliti itu sendiri. Kenapa kok peneliti itu sendiri yang berpartisipasi? Karena nanti yang menjadi sebuah data bisa jadi peneliti itu bisa jadi orang yang diteliti, karena lebih banyak. Kalau dalam etnografi itu rata-rata si peneliti itu biasanya zaman dahulu kan banyak peneliti-peneliti menggunakan metode pendekatan etnografi. Misalnya ada suatu pulau di sana, pulau itu ada sukunya, saya ingin mengetahui kegiatannya bagaimana, suku pedalaman di pulau A itu ingin mengetahui. Jadi dia terjun itu ya memang tidak ada teori, tidak ada kasus di sana yang diteliti, yaitu bagaimana nanti berjalannya suatu kegiatan di pulau tersebut. Nah, itu di etnografi untuk indikatornya. Lalu yang terakhir yaitu objek penelitiannya. Di objek penelitiannya yang studi kasus ini sudah kelihatan sekali. Kalau objek penelitian ini, studi kasus ini mempelajari dan memahami sebuah kasus yang lebih spesifik. Sedangkan etnografi budaya. Sudah kelihatan yang seperti saya jelaskan ya di awal-awal itu. Studi kasus ini lebih memahami suatu kasus, ada kasus di dalamnya, itu dicari tahu prosesnya lebih spesifik, lebih mendalam, itu lebih baik. Sedangkan etnografi mengetahui tradisi, mengungkap tradisi-tradisi yang terjadi di dalamnya. Semakin terungkap tradisinya itu, semakin detail menceritakan suatu tradisinya itu, maka akan lebih baik dari hasil penelitiannya. Nah, dari sini Anda paham kan? Kalau belum Anda paham, bisa Anda tanyakan di kolom komen. Terima kasih telah menyaksikan video saya dari awal hingga akhir. Subscribe yang belum subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.